Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Muzaki dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih dan praktik ibadah yang bertema definisi fikih, urgensinya serta pembagiannya. Definisi fikih terbagi menjadi dua. Ada definisi secara bahasa, ada yang secara istilah. Adapun secara bahasa, al-fiqhu itu artinya al-fahmu, yang artinya adalah paham. Dan fiqhun ini diambil dari bahasa Arab, yaitu faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya ya paham. Nah, adapun definisi secara istilahnya biasanya berbunyi seperti ini kurang lebih redaksinya dalam kitab-kitab fikih: ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatoh min adilatiha at-tafsiliyah yang artinya mengetahui hukum-hukum agama, hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, sebelum kita melanjutkan, pentingnya memahami apa itu yang dinamai dengan definisi istilah. Kenapa harus ada mempunyai dua istilah gitu, dua definisi, mohon maaf. Ada definisi secara bahasa, ada pula definisi secara istilah. Nah, definisi secara istilah itu maksudnya kesepakatan ulama untuk mendefinisikan suatu istilah, suatu perkara dalam ilmu tertentu. Nah, jadi dalam pembahasan fikih ini, lafaz fikih ini, fikhun ini, ya berarti ma'rifatul ahkam asyariyah al-amaliyah al-mustanbatoh min adilatiha at-tafsiliyah. Kalau misalkan kita menemui lafaz fikhun ini dalam kitab yang lain, maksudnya bukan di dalam ilmu fikih, berarti maknanya bukan yang tadi, yang definisi istilah itu. Nah, begitulah kurang lebih. Oke. Sekarang, apa urgensinya seorang muslim untuk mempelajari ilmu fikih? Sebenarnya urgensinya sederhana. Karena seorang muslim itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, bagaimana? Nah, dan fikih ini menerangkan tata cara ibadah yang benar dan sah. Bagaimana seorang muslim beribadah tanpa tahu mengetahui tata caranya? Nah, maka disediakan di dalam itu adalah fikih. Di situ banyak tuntunan, dan itu adalah sebuah tuntunan untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyahdharu qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdharun. Yang artinya, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk mendalami pengetahuan tentang agama. Nah, mendalami pengetahuan tentang agama, mendalami pengetahuan tentang ilmu agama. Nah, itu adalah terjemah dari lafaz liyatafaqahu. Nah, yang tadi itu yang tadi sebelumnya kita bahas, fikhun itu artinya paham. Nah, di sini artinya mendalami pengetahuan tentang agama. Nah, berarti sini sudah jelas kalau fikhun itu artinya apa? Mendalami pengetahuan tentang agama. Jadi dari ayat ini Allah seolah mengingatkan kita betapa pentingnya memahami agama secara ilmiah, bukan hanya sekedar dari luarnya saja. Nah, lihat apa kehubungan.
dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali kepada kaumnya agar mereka dapat menjaga diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkan dia dalam perihal agama. Begitu kurang lebih. Adapun kedudukan fikih dalam Islam. Nah, di mana kedudukan fikih, di mana tempat fikih dalam Islam ini? Sebagaimana kita ketahui ya, dalam Islam itu ada pedoman ya, yang jelas itu ya Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran ini mencakup 3 aspek secara garis besar ya, secara makna umum. Al-Quran itu berisi 3 hal. Nah, dari 3 hal ini menjadi sebuah urutan. Urutan yang paling penting itu pertama adalah dalam Al-Quran ya, berisi tentang akidah. Yang kedua adalah fikih. Yang ketiga, yang pertama itu adalah akidah. Ini bersangkutan dengan keimanan. Yang kedua ada fikih. Fikih ini ya bersangkutan dengan tata cara kita beribadah. Dan itu berkaitan erat dengan keimanan ini, yang tadi nomor 1. Yang ketiga adalah akhlak, yaitu adalah pembiasaan untuk seorang muslim berakhlakul karimah. Nah, di sini fikih menempati peringkat kedua untuk seorang muslim jadikan peringkat. Nah, adapun dari mana kita tahu kenapa fikih itu bisa kenapa fikih itu bisa menjadi sepenting itu? Kenapa fikih itu bisa menjadi sepenting itu untuk seorang muslim? Karena dalam fikih itu sudah banyak pedoman atau aturan untuk tata cara seorang muslim melakukan ibadah. Secara garis besar, fikih itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih ibadah. Nah, di sini dalam fikih ibadah mencakup tentang pembahasan tentang toharoh, bersuci seperti wudu, seperti tayamum, seperti mandi wajib, dan atau membersihkan najis. Nah, itu seputar pembahasan yang di dalam bab toharoh. Yang kedua seperti sholat, lalu kemudian zakat, kemudian puasa, haji, dan sebagainya. Yang kedua fiqhul muamalat, fikih muamalat. Apa muamalat? Fikih ibadah tadi itu urusan kita dengan Allah, maksudnya ibadah mahdoh ya. Nah, adapun fikih muamalah ini adalah pembahasan tentang ibadah ghair mahdoh, atau apa maksudnya ibadah yang tidak murni. Maksudnya tidak murni itu apa? Yang bersangkutan dengan selain Allah. Maksudnya karena muamalah ini kita berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, contoh pembahasan di dalamnya itu seperti apa? Seperti jual beli, yaitu ada ijaroh, sewa menyewa, aden, hutang piutang, syarikah. Syarikah itu seperti kesepakatan beberapa orang untuk mendirikan usaha, gadai dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada fiqhul munakahah atau fiqhul usul atau ahwal syaksiyah. Nah, ini membahas tentang fikih kekeluargaan, fikih keluarga. Seperti talak, rujuk, nafkah, apalagi mahar dan waris, dan seterusnya masih banyak. Yang terakhir adalah fiqhul jinayat
Apa fikul jinayat? Hukum itu adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan sanksi. Maksudnya itu dalam yang tadi itu kan, yang pertama itu fikul ibadah, itu untuk mungkin untuk individu ya, konsumsi pribadi. Yang kedua itu fikul muamalah yang bersangkut paut dengan sesama manusia, sesama muslim, atau ya pokoknya sesama manusia, tidak harus muslim. Nah, yang ketiga fikul nikah, itu dalam keluarga dengan pasangan kita, dengan istri kita. Yang keempat adalah fikul jinayah. Ini biasanya dipelajari untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, demikian, atau pemerintahan. Dari sini kita sudah mengetahui ya betapa lengkapnya Islam. Maksudnya segala hal pun sama Islam itu sudah dibahas. Islam itu lengkap. Nah, maka dari itu bagaimana seorang muslim tidak wajib mempelajari ilmu fikih ini untuk mencapai kehidupan yang idealis, atau untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata atau kekurangan lainnya. Kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Sekian dari saya, Naufal Muzaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.